Akhirnya terungkap penyebab sebenarnya Vena Melinda alami KDRT. Ferry Irawan, saya punya harga diri. Ya, pada dasarnya kami mempersiapkan seluruh alat bukti yang kami miliki bahwa apa yang sekarang atau saat ini sedang diberitakan itu tidak 100% benar. Waktu BAP pertama, waktu dia sebelum jadi tersangka, yaitu sebagai terlapor, Ferry itu mengakui bahwa memang tidaknya dibentur-benturkan ke hidungnya si Vena sehingga keluar darah. Tapi setelah ditunjuk pengacara sudah jadi tersangka, tiba-tiba dia berubah jawaban dengan mengatakan bahwa Vena itu yang mukul dirinya sendiri. Padahal kan keributan saat itu kan kelihatan sampai CCTV semua ada sama petugas hotel juga jadi saksi. Saya sempat di chat sama dikirimin video, dia minta maaf, tapi kan itu bukan apa ya, menurut saya nggak perlu itu ya. Buat apa gitu dia minta maaf, tapi ya kayak gitu lah kelakuan dia. Kayak saya nggak perlu dia minta maaf sih sebenarnya. Saya cuma perlu dia komit aja gitu omongan dia yang awal. Jadi kan saya udah kecewa ya, jadi saya udah nggak peduli dia mau minta maaf atau kayak gimana. Ya udah gitu. Anggap nggak ada aja. Akhirnya terungkap penyebab sebenarnya Vena Melinda alami KDRT yang diduga dilakukan sang suami Ferry Irawan. Peristiwa dugaan KDRT yang dialami Vena Melinda kini menyita perhatian publik. Akibat dugaan KDRT, kini Ferry Irawan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan KDRT terhadap sang istri Vena Melinda. Sebelumnya, Vena Melinda membeberkan penyebab dirinya mengalami KDRT dari sang suami Ferry Irawan. Vena Melinda menyebut penyebab dugaan KDRT karena persoalan ranjang. Namun belum lama ini Ferry Irawan pun angkat bicara perihal dugaan KDRT yang dituduhkan terhadap dirinya. Ferry Irawan belak-belakan mengungkapkan penyebab sebenarnya adanya dugaan KDRT yang dilakukannya kepada Vena Melinda. Menurut cerita versi Ferry Irawan, penyebab dugaan KDRT yang dialami Vena Melinda bukan perkara ranjang. Namun Ferry Irawan dalam keterangannya menyinggung perihal sikap Vena Melinda kala itu. Hal itu diungkapkan Ferry Irawan saat menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur Surabaya, Senin 16 Januari 2023 sebagai tersangka kasus KDRT yang diduga dia lakukan kepada istrinya Vena Melinda. Ferry Irawan pun membantah dirinya melakukan KDRT terhadap Vena Melinda. Menurut Ferry Irawan, yang sebenarnya terjadi adalah dia dan Vena Melinda terlibat cekcok pada 7 Januari 2023. Dalam pengakuannya, Ferry Irawan hanya berniat menenangkan Vena Melinda yang kala itu berusaha menyakiti dirinya. Waktu itu saya berniat menenangkan istri yang histeris, istri saya berusaha menyakiti diri sendiri. Saya mengangkat dia ke kasur, dia menempelkan mukanya ke saya, kemudian muncul kata-kata yang sudah tak sepantasnya keluar dari mulut seorang istri. Saya rebahkan dia, pada saat itu saya dibilang mematahkan hidungnya. Jelas Ferry Irawan. Ferry Irawan kesal saat dirinya disebut jatuh miskin usai dilaporkan Vena Melinda atas dugaan KDRT. Ferry Irawan sangat menyesalkan adanya pihak terkait yang memperkeruh suasana di tengah kasus dugaan KDRT yang tengah menimpa dirinya. Bahkan Ferry Irawan menyebut karena kasus KDRT kehidupannya pun terekspos hingga disebut jatuh miskin. Ferry Irawan pun dengan tegas membantah jika dirinya jatuh miskin. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Lihat saya tidak miskin, saya masih punya iman, sambung Ferry Irawan. Sementara itu Ferry Irawan juga mengklarifikasi terkait dirinya yang disebut tidak menafkahi Vena Melinda selama 3 bulan terakhir. Klarifikasi itu juga disertai bukti transfer Ferry Irawan ke Vena Melinda. Saya masih memberikan nafkah terus setiap bulan, walaupun tidak seperti layaknya orang yang bekerja di kantoran. Jelas Ferry Irawan saat ditanya pengacaranya benar tidak ia memberi nafkah setiap bulan. Ferry Irawan juga menyebut bahwa semua hasil kerja yang ia dapatkan semua masuk ke rekening Vena Melinda. Bahkan Ferry Irawan dengan tegas dirinya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan Vena Melinda. Sebelumnya, Vena Melinda melaporkan Ferry Irawan ke Mapolresta Kediri, Jawa Timur atas dugaan tindak kekerasan di salah satu hotel di kota Kediri. Kasus tersebut kemudian dilimpahkan oleh Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jatim berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP serta pengumpulan barang bukti, baik fisik maupun verbal. Dari keterangan saksi, penyidik secara resmi menetapkan Ferry Irawan sebagai tersangka. Ferry dijerat pasal 44 dan pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
Pasal itu dijatuhkan karena ada kekerasan fisik dan psikis terhadap korban. Akhirnya terungkap penyebab sebenarnya Vena Melinda alami KDRT yang diduga dilakukan sang suami Ferry Irawan. Peristiwa dugaan KDRT yang dialami Vena Melinda kini menyita perhatian publik. Akibat dugaan KDRT, kini Ferry Irawan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan KDRT terhadap sang istri Vena Melinda. Sebelumnya, Vena Melinda membeberkan penyebab dirinya mengalami KDRT dari sang suami Ferry Irawan. Vena Melinda menyebut penyebab dugaan KDRT karena persoalan ranjang. Namun, belum lama ini Ferry Irawan pun angkat bicara perihal dugaan KDRT yang dituduhkan terhadap dirinya. Ferry Irawan belak-belakan mengungkapkan penyebab sebenarnya adanya dugaan KDRT yang dilakukannya kepada Vena Melinda. Menurut cerita versi Ferry Irawan, penyebab dugaan KDRT yang dialami Vena Melinda bukan perkara ranjang. Namun Ferry Irawan dalam keterangannya menyinggung perihal sikap Vena Melinda kala itu. Hal itu diungkapkan Ferry Irawan saat menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur Surabaya, Senin 16 Januari 2023 sebagai tersangka kasus KDRT yang diduga dia lakukan kepada istrinya Vena Melinda. Ferry Irawan pun membantah dirinya melakukan KDRT terhadap Vena Melinda. Menurut Ferry Irawan, yang sebenarnya terjadi adalah dia dan Vena Melinda terlibat cekcok pada 7 Januari 2023. Dalam pengakuannya, Ferry Irawan hanya berniat menenangkan Vena Melinda yang kala itu berusaha menyakiti dirinya. Waktu itu saya berniat menenangkan istri yang histeris, istri saya berusaha menyakiti diri sendiri. Saya mengangkat dia ke kasur, dia menempelkan mukanya ke saya, kemudian muncul kata-kata yang sudah tak sepantasnya keluar dari mulut seorang istri. Saya rebahkan dia, pada saat itu saya dibilang mematahkan hidungnya. Jelas Ferry Irawan. Ferry Irawan kesal saat dirinya disebut jatuh miskin usai dilaporkan Vena Melinda atas dugaan KDRT. Ferry Irawan sangat menyesalkan adanya pihak terkait yang memperkeruh suasana di tengah kasus dugaan KDRT yang tengah menimpa dirinya. Bahkan Ferry Irawan menyebut karena kasus KDRT kehidupannya pun terekspos hingga disebut jatuh miskin. Ferry Irawan pun dengan tegas membantah jika dirinya jatuh miskin. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Lihat saya tidak miskin, saya masih punya iman, sambung Ferry Irawan. Sementara itu Ferry Irawan juga mengklarifikasi terkait dirinya yang disebut tidak menafkahi Vena Melinda selama 3 bulan terakhir. Klarifikasi itu juga disertai bukti transfer Ferry Irawan ke Vena Melinda. Saya masih memberikan nafkah terus setiap bulan, walaupun tidak seperti layaknya orang yang bekerja di kantoran. Jelas Ferry Irawan saat ditanya pengacaranya benar tidak ia memberi nafkah setiap bulan. Ferry Irawan juga menyebut bahwa semua hasil kerja yang ia dapatkan semua masuk ke rekening Vena Melinda. Bahkan Ferry Irawan dengan tegas dirinya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan Vena Melinda. Sebelumnya, Vena Melinda melaporkan Ferry Irawan ke Mapolresta Kediri, Jawa Timur atas dugaan tindak kekerasan di salah satu hotel di kota Kediri.